Nah, pas hari keberangkatannya ini kita udah kayak dapet kode dari alam bahwasannya kita itu jangan berangkat. Si Akbar ini berusaha untuk bangunin gue bang di jam 10-an itu, tapi ngebanguninnya kayak bukan temen. Jadi kayak lu dipukulin bang, bukan dibangunin. Baru pertama kali ngalamin pendakian, kayak gue bener-bener ngeliat sesuatu yang belum pernah gue lihat. Kayak ternyata si Akbar ini kerasukan. Akbar kerasukan, yang tadinya gue mau marah, udah kesel. Terus pas gue lihat mukanya ternyata bukan muka temen gue, itu matanya menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdi Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Pada video kali ini kita diberi kesempatan untuk mendatangi narasumber di kediamannya secara langsung. Narasumber kita kali ini akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing tahun 2022. Beliau dan rekannya mengalami banyak gangguan mistis, dari kesurupan hingga sukma dari salah satu rekannya diambil oleh sosok penunggu gunung tersebut. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Kita sapa langsung narasumbernya. Halo bang. Halo bang. Dengan bang siapa? Yoga Martin bang. Bang Yoga Martin? Iya. Gue panggilnya bang Yoga aja ya? Oke. Kabar gimana bang? Alhamdulillah untuk sekarang sehat. Sehat ya bang? Sehat. Untuk kesibukan lagi apa aja nih bang? Paling kuliah aja sih bang. Oh masih sibuk kuliah aja? Iya, Bang? kuliah aja. Bang bisa dikasih kisi-kisinya nggak bang? Untuk cerita bang ini seperti apa? Untuk kisi-kisi paling kayak gue banyak ngalamin hal mistis, termasuk temen gue itu kesurupan dalam tenda, sehingga harus kayak manggil dari orang bawah buat jemput dia, orang base camp, terus sampai harus raganya itu dan sukmanya ketinggalan. Sukmanya ketinggalan bang. Oke ditahan sebentar bang untuk ceritanya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, lagi-lagi gue ngingetin kalian untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk aja ke ceritanya. Sama lagi. Halo, Bang Yoga. Halo. Tos lagi, Bang. Ya, Bang, bisa diceritain nggak dari awal kisahnya tuh seperti apa, Bang? bisa. Dari awal ya? Iya. Kalau dari awal, dari perencanaannya. Pertama kan gue ngerencanain sama beberapa saudara gue dan temen gue, itu buat pendakian di Gunung Sumbing. Awalnya itu kita bukan Gunung Sumbing, awalnya itu Sindoro. Awalnya mau ke Gunung Sindoro, tapi H-7 dari keberangkatan kita ngubah planning, kejadiannya ke Sumbing. Terus juga kayak beberapa saudara dan teman gue emang ada yang baru pertama kali naik gunung, ada yang baru kedua kali naik gunung, jadi mesti jatuhnya pemula semua. Nah, pas hari keberangkatannya ini kita udah kayak dapet kode dari alam bahwasannya kita itu jangan berangkat, kayak gitu. Kayak dari bisnya kita hampir terlambat. Jam 3 kita kumpul di sini. Gua ambil barang dulu yang gue sewa di Sahabat Camp, lalu kumpul di Empang, packing barang rapi, terus gue nunggu beberapa saudara gue 2 orang, itu kan kerja. Nah, otomatis gue nunggu dia balik, gue persiapin packingan barang dia juga. Setelah itu kita udah siap, kita tinggal tunggu saudara gue balik. Bis udah nelponin, dia udah nunggu di terminal BSD dari situ. Yaudah, akhirnya bis udah nelponin, kami paksa buat berangkat. Terus juga ternyata si temen gue ini namanya Akbar, pada hari H keberangkatan itu dia sakit bang. Tiba-tiba sakit? Tiba-tiba sakit di situ. Kayak emang udah bener-bener kode alam, kayak gitu tuh jangan berangkat detik itu juga. Tapi karena gue punya masalah pribadi sama diri gue waktu itu, lagi ada trouble, gue pengen banget naik gunung. Terus juga gue punya rencana kayak gue mau 2 naik gunung. Jadi kayak dari Sumbing dulu, terus temen gue sama saudara gue pada cabut. Nah, gue mau naik ke Sindoro sendiri. Tadinya niatnya gitu. Jadi kayak emang dari awal otak gue udah salah di situ.
kayak niat gue udah salah. Akhirnya kita berangkat dengan perkecotan antara bis dan gue. Akhirnya kita bisa berangkat sampai di sana. Terus kita di terminal Wonosobo lah. Terminal Wonosobo, terus kita berangkat lagi ke base camp. Setelah di base camp kita sampai itu pagi jam 7. Terus packing barang lagi. Dan gua nanya lagi ke si Akbar, karena kan kondisi sebelum berangkat itu dia nggak sehat kan. Iya, jadi gue tanya lagi ke Akbar, Bar gimana, aman nggak, tetap gas atau enggak? Dia bilang ke gua, kayaknya gue butuh istirahat dulu deh, tidur dulu. Akhirnya dia 30 menitan dia tidur. Akhirnya dia bangun, terus dia bilang, ayo gas. Dan dia maksa, ayo kita gas aja, nggak apa-apa. Akhirnya ya udah, kita gas sampai naik ojek dulu kan, buat ke pos 1-nya itu kita naik ojek. Setelah dari pos 1, kita baru mulai pendakian di situ. Jalan, karena posisi, kan kita bagi posisi. Depan ada, dan posisi gue paling belakang. Iya, gue sweeper, gue nutup barisan. Tugas gue ngitung barisan gue lengkap atau enggak. Dan setiap perjalanan atau setiap waktu istirahat, gue selalu ngerasa kayaknya ada yang kurang. Padahal gue hitung, orang ngepas 6 termasuk gue. Tapi gue selalu ngerasa ada yang kurang. Ini orang ada yang kurang. Tapi kalau dihitung lagi, pas 6 orang bang. Itu yang gue bingungin di situ. Dan gue nggak cerita ke siapa-siapa. Akhirnya gue keep itu sendiri, kita tetap jalan. Si Akbar ini badannya udah mulai sempoyongan, udah nggak bisa jalan. Bisa jalan, cuma ya gitu, sempoyongan. Tapi dia maksa, ayo kita tetap lanjut jalan. Sampai ke pos yang bisa buat ngecamp, di pos 3 di situ. Akhirnya jalan sampai ketemu itu di hampir mau maghrib, jam 5-an itu kita berjalan. Dan di detik itu gue mikir kayaknya kita nggak bisa kalau jalan terus berenam, harus dipecah. Jadi gue pecah bang, jadi 2 orang jalan duluan buat masang tenda, biar nggak malam kita masang tendanya, biar yang sakit ini si Akbar bisa langsung istirahat di situ kuncinya. Jadi udah gue pecah, 2 berangkat duluan, gue nahan di belakang berempat. Akhirnya yang 2 ini gue minta tolong buat jalan aja duluan, biar sisa gue sama si Akbar paling belakang di situ. Ya udah, akhirnya di maghrib itu ternyata tenda belum terpasang di situ. Tenda belum terpasang, mau nggak mau gue juga harus masang tenda. Dan posisinya itu udah mulai agak dingin di situ. Dan gue mikir juga kan, kasihan juga si Akbar karena posisinya juga lagi sakit di situ. Tenda udah terpasang, semuanya udah rapi, kita masak. Setelah masak itu akhirnya kita makan, habis makan kita ambil posisi buat tidur. Sebelumnya itu maghrib dingin, tapi pas jam 9 itu kita posisi tidur, kita semua dalam tenda kepanasan bang. Panas bang. Jadi kita kan pakai SB nih. Di dalam SB itu kita ngelepas semua. Kayak gue pribadi, gue lepas jaket, lepas baju daleman, udah kayak gitu. Jadi bener-bener panas tuh di dalam tenda itu. Setelah itu nggak lama, di jam 10-an kalau nggak salah, gue tidur posisinya ngadep sono. Di samping gue ada si Akbar, sebelah sini Jaki. Nah, si Akbar ini berusaha untuk bangunin gue bang, di jam 10-an itu. Tapi ngebanguninnya kayak bukan temen. Jadi kayak lu dipukulin bang, bukan dibangunin. Kan harusnya bangunin kayak gitu kan, enak. Iya, ini bangunin lu dipukul. Dan di situ juga gue dapet kayak, hati gue bilang jangan buka SB, buat kayak ada yang bisikin aja kayak udah biarin kayak gitu. Akhirnya yaudah gue biarin dia. Terus nggak lama, selang 1 menit ada air ngucur. Air gimana tuh? Iya, jadi kayak ada air ngucur bang. Jadi gue mesti tutupan SB kan. Nah, gue kira itu hujan, tenda bocor situ. Cuma pas gue buka SB-nya, itu gue terkejut banget bang. Kayak gue baru pertama kali ngalamin pendakian, kayak gue bener-bener ngeliat sesuatu yang belum pernah gue lihat. Kayak
ternyata si Akbar ini kerasukan. Akbar kerasukan, yang tadinya gue mau marah, udah kesel. Terus pas gue liat mukanya ternyata bukan muka temen gue, itu matanya menyala. Akhirnya yang tadinya gue marah, malah gue takut. Jadi gue main pelotot-pelototan tuh sama dia. Itu selang berapa detik. Serem deh tuh bang posisinya. Gue akuin itu serem banget bang. Karena itu terus terngiang di gue pas waktu itu. Terus kepikiran terus kan. Akhirnya dia, setelah gue liat kayak gitu kan, gue main tatap-tatapan tuh sama dia. Gue main tatap-tatapan. Nggak lama dia kembali ke posisi tidurnya. Lalu si Jaki ini yang samping gue bangun, nanyain ke gue ada apa. Gue nggak bisa dong untuk cerita detik itu juga ke saudara-saudara gue dan temen gue. Mau nggak mau kayak gue keep aja sendiri apa yang gue lihat. Akhirnya gue bilang aja ke temen gue, kayak nggak ada apa-apa. Itu si Akbar kayak ngigo gitu aja, gue bilang. Ya udah, gue ambil tisu, gue lapin kencingnya dan lain sebagainya. Sorry bang, jadi itu air yang ngocor itu air kencing? Itu air kencing bang. Jadi si Akbar ini ngencing bang di dalam tenda. Tapi bukan si Akbar. Yang lu lihat mukanya bukan dia? Iya. Matanya merah tadi? Matanya itu merah bang. Karena kan dalam tenda kan posisi gelap. Yang gue lihat cuma satu mata. Matanya itu menyala bang di situ. Gue juga kaget ya bang di situ, posisinya kayak takut banget. Tapi ya mau gimana, teman gue harus kayak bisa nolongin dia. Tapi untungnya dia kembali ke posisinya, nggak ngelanjutin kerasukannya di situ. Kembali ke posisinya tidur. Terus tadi kan udah gue ceritain, si Jaki bangun, nanya ada apa. Nggak lama, selang 10 menit si Akbar bangun lagi. Dan dia dengan linglungnya dan marah-marahnya dia. Kok gue bisa telanjang? Posisinya dia telanjang bulat bang di situ. Pas dia bangun lagi bang? Pas bangun lagi telanjang bulat dia bang di situ. Dia nanya ke anak-anak sambil kayak ada nada emosinya dia. Kok gue bisa telanjang? Pokoknya kayak orang aneh bang di situ. Gue ngeliat dia tuh bukan kayak temen gue. Kok gue bisa telanjang? Siapa sih yang ngerjain? Kayak dia marah-marah di situ bang. Dia berpikirnya dikerjain lah. Iya, gitu. Ya. Terus dia juga nggak lama dia akhirnya kayak tahu apa yang terjadi dialamin dia pada saat itu, karena mungkin dia nggak enak ngencingin gua kan sama teman-teman. Ngencingin itu kan pasti kan nggak enak aja perasaan dia sebagai teman. Dia pengen banget ceritain tapi gua tahan bang, jangan dulu untuk diceritain. Akhirnya di situ kita karena kita ngalamin hal yang negatif, jadi kita berusaha untuk positif bang. Kayak yaudahlah, ayo kita masak aja dulu. Masak apa? Atau nyeduh kopi kayak waktu itu di situ. Selang jam 11-an itu si Jaki minta dianterin untuk buang air besar keluar. Karena gue habis ngeliat kayak gitu nih bang, otomatis gue nggak bisa dong, gue nggak berani buat keluar. Masih panik sendiri bang? Iya, gue masih panik sendiri. Sedangkan gue harus nge-keep itu sendiri apa yang gue lihat. Ya udah, jadi akhirnya gue beralasan ke saudara gue itu, ya gue nggak enak badan di situ. Akhirnya kita tidur tuh di situ. Tidur dengan tenda yang kondisinya agak pesing dan basah juga, ada beberapa bagian yang basah. Tidur, bangun jam 3. Setelah bangun jam 3 pagi itu kita summit attack kan. Nah, kita summit attack tuh di situ. Summit attack itu gua cuma berempat. Gua 4 orang, gua berangkat berenam. Summit attack itu 4 orang, jadi 2 orang tenda. Di tenda. Nah, yang habis kesurupan itu si Akbar sama Jaki di tenda situ. Jadi gua summit attack 4 orang. Briefing dulu. Briefing, akhirnya kita jalan. Di perjalanan itu juga gue sempat kebingungan juga bang. Gue juga masih belum cerita ke saudara-saudara gue apa yang gue alamin. Gue ngeliat anak kecil pakai baju hijau lari depan gue. Gue kira pendaki juga dong. Setelah gue lihat lagi dari dia arah larinya, ternyata ke jurang bang di situ. Ke jurang bang. Situ gue kaget juga.
Cuma nggak bisa gue ceritain lagi di situ posisinya. Gue harus bener-bener nge-keep cerita itu biar kayak saudara gue nggak suges. Itu aja. Akhirnya kita tetap jalan. Itu kita summit lama bang perjalanan. Ya pas di summit attack itu gue akhirnya berhasil sampai di atas puncak. Cuma estimasi waktunya itu nggak sesuai dengan apa yang gue perkirakan dengan teman-teman. Kita summit attack itu dari jam 3 sampai di atas itu jam 9 pagi. Jam 9? Iya. Kan yang harusnya summit attack itu sampai jam 6 atau jam 7. Tapi jatuhnya gue paling lama lah pas summit attack itu. Kayak nggak tahu kenapa. Gue juga bingung di situ. Setelah itu di atas foto-foto kita akhirnya mutusin buat turun melihat Akbar yang gua kira udah mendingan, udah sehat, kayak nggak ada masalah apapun. Ternyata kayak masih linglung si Akbar ini bang. Kayak dia masih bingung. Dia kayak bingung dia ngapain ada di situ. Di situ gua ngeliat ya. Pada saat gua nutup tenda pun, rapiin tenda, dia bengong bang. Sedangkan si Akbar ini bengong. Sedangkan di depan dia ini jurang. Oh jadi dia bengong di depan jurang gitu? Nah itu bang, dari situ juga gue udah mulai agak takut parah di situ, karena posisinya si Akbar udah bengong di depan jurang di situ. Akhirnya kita habis nutup tenda, kita turun dong, Si Akbar ini nggak lama badannya udah nggak kuat buat berdiri di situ bang, jadi udah sakit parah lah dia di situ. Mau nggak mau kita nelpon orang base camp. Untungnya dapat sinyal di Sumbing itu masih ada sinyal. Jadi kita nelpon orang base camp. Orang base camp nyaranin kita untuk jalan pelan-pelan. Terus kayak kasih dulu dia minuman yang ada ion. Kayak kasih minuman yang bergaram gitu. Karena kita nggak ada garam, gua nanya ke pendaki lain juga dia pada nggak punya garam. Gua mutusin buat turun duluan. Terus naik lagi buat beli garam. Nah, gue turun duluan berdua sama si Delon. Gue turun duluan berdua jalan. Dan nggak tahu kenapa itu ada burung jalak yang mandu jalan gue bang. Jadi selama perjalanan gue turun berdua itu ada burung jalak yang mandu jalan gue. Kayak ngasih tahu ini jalannya ke sini, ini jalannya ke sini. Nah itu. Kita sampai di warung di gue lupa nama posnya, cuma ada warung di situ. Gue akuin gue di situ kayak linglung juga bang. Harusnya gue beli garam nih, tapi gue belinya gula. Mungkin karena panik juga kali bang ya? Bisa jadi bang kayak gitu bang. Emang gue akuin gue kayak ngekip hal yang baru pertama kali dari pendakian gue selama ini terjadi dalam diri gue. Gue ngeliat sesuatu yang benar nyata. Ya panik banget gue bang di situ. Tapi gue mikir juga gue harus berusaha, ini teman gue kayak gitu. Jadi gue belinya gula, salah di situ. Jadi gue buat naik lagi ke atas, pas gue kasih laku gula gue belinya. Lu masih nggak sadar tuh bang? Masih nggak sadar gue bang. Setelah gue kasih dia minum, kok airnya nggak kayak air garam, kok kayak airnya kayak air gula, gimana sih, kan beda air garam sama air gula warnanya. Nah fatal gitu. Nah si temen gue ini si Akbar malah muntah-muntah. Habis minum air gula itu? Iya. Di situ si Akbar itu muntah-muntah di situ. Yaudah setelah itu jalan pelan-pelan lagi kita turun. Terus orang relawan dari base camp datang nyampe. Si Akbar akhirnya digendong, dibantu lewat gendongan dari relawan. Kita turun jadinya berlima itu kita karena turunnya lama kan, karena harus ngimbangin si Akbar ini. Kita sampai yang paling nyesek itu buat gue di pos 2 dan pos 1. Karena gue turun pas suasana maghrib. Suasana maghrib masuk ke hutan yang bener-bener tertutup semua dengan pohonan. Itu di pos 1, pos 2. Itu gue kayak ada aja, kayak gue ngerasain gue paling belakang. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin terus di belakang bang. Oh, pada posisi pulang juga lu masih jadi sweeper ya bang? Iya, pada posisi pulang gue masih sweeper. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin terus. Setelah itu kan gelap tuh posisinya. Suasana maghrib masuk hutan, otomatis nggak ada penerangan dong. Nah,
Gue sempat nyaranin ke saudara-saudara gue buat nyalain headlamp. Cuma saudara gue bilang udah nanggung dikit lagi. Ya udah dong, gue nggak bisa apa-apa kalau kata mereka kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue tetap ngikutin mereka jalan. Gue juga bingung, saudara gue pada dapat tenaga dari mana? Jalannya cepet banget di situ. Sedangkan posisi gue paling belakang, gue pakai sendal di situ posisinya. Gue harus nyimbangin yang depan karena emang posisinya udah nggak bisa ngeliat apa-apa di situ, udah gelap. Jadi kita asal jalan secepat-cepatnya ninggalin pos 2, pos 1 itu karena emang villa kagak enak banget situ. Hutan, maghrib gitu. Dan kata setelah turun gue cerita-cerita juga kan sama warga situ kejadiannya. Ternyata di pos 1, pos 2 itu memang sering kejadian mistis. Sering ada kejadian mistis. Iya. Terus juga dari ceritanya si penduduk situ, dia bilang kalau kamu indigo, terus kamu masuk pos 1 aja, kamu udah minta buat turun lagi. Karena ibarat kata itu kayak rumahnya mereka, bener-bener kayak situ pemukimannya. Pusatnya lah ya. Iya, di pos 1, pos 2 itu. Terus juga banyak cerita dari warga situ. Setelah gue turun kan, apa yang gue alamin gue ceritain juga kan ke mereka, gue sharingin. Akhirnya dia sharingin hal-hal yang mistis yang pernah terjadi di pendakian sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Ada yang sering tersasar di jalur-jalur itu karena Garung itu ada 3 jalur bang ternyata. Jadi ada jalur baru lagi, jalur baru lagi. Jadi otomatis orang juga bisa hilang di situ. Dan temen gue ini pun dievakuasi lewat jalur yang beda sama gue pas turun. Kayak gitu. Lo kepencar jadinya bang? Iya, gue mencar bang, di situ posisinya. Setelah itu gue cerita-cerita ke warga cerita lagi. Dan gue juga baru tahu ternyata gunung itu memang ya gunung yang bisa disebut paling angker juga sih yang gue daki. Mungkin itu sih. Oke, Bang Yoga. Nah, gue mau tanya nih bang ya. Setelah dari pendakian itu, ada nggak bang kejadian-kejadian aneh nih yang lu alamin sama temen lu alami yang kesurupan itu ya, si Akbar bang ya? Ada nggak tuh kejadian-kejadian aneh lagi setelah itu? Ada bang. Jadi tadi yang udah gue ceritain, temen gue ini si Akbar linglung, kayak bener-bener dia nggak tahu dirinya siapa. Setelah pulang, itu kan kita di bis tuh. Di bis itu si Akbar mau ngencing lagi. Di bis dia mau ngencing lagi. Cuma mau ngencingnya di kursi tempat dia duduk. Untungnya ditahan sama temen gue yang satu lagi buat jangan ngelakuin hal kayak gitu. Kan kita sampai di rumah, dijemput dari terminal Polris, dijemput sampai di rumah. Akhirnya kita selesai kan di situ. Gue kira nggak ada apa-apa. Ternyata gue dapat kabar dari kakaknya si Akbar. Si Akbar ini raga sama ruhnya ini terpisah. Ruhnya ini masih di Gunung Sumbing. Dan gue juga di situ kaget. Akhirnya gue mutusin buat ngechat teman-teman gue buat kumpul di rumah Akbar malam itu juga. Kita kumpul ke rumah Akbar. Ternyata bener apa yang diceritain kakaknya di situ. Jadi ruh sama raganya ini nggak nyambung bang. Oh jadi pas sampai rumah pun si Akbar masih kayak orang linglung bang? Iya. Oke. Nah akhirnya lu balik lagi ke sana? Kalau untuk balik lagi gue nggak bang. Jadi kayak ada orang pintar yang bisa ngeliat Akbar ini kan ketahuannya sama orang pintar itu. Bisa ngeliat dia, tiba-tiba ngeliat dia itu auranya gelap. Terus akhirnya orang pintar itu mutusin buat ngebantu dia. Dan bagusnya orang pintar itu nggak perlu harus ke sana atau teman-temannya harus ke sana buat balikin lagi rohnya si Akbar ini. Karena orang pintar itu bisa narik langsung ruh itu dari sini buat pulang ke rumahnya. Oh jadi dia nggak harus ada pendakian lagi? Nggak harus bang, untungnya di situ. Oke. Nah setelah itu normal lu bang, akhirnya bang si Akbar? Setelah itu Akbar kembali jadi dirinya kayak Akbar yang gue kenal kayak gitu. Nah ini dia ya Akbar yang gue kenal kayak gitu. Tadinya gue ngerasa kayak bukan orang yang gue kenal. Jadi pas turun itu ya? Iya. Jadi pas kejadian dia ngencingin abang itu ya? Iya di situ. Oh, udah mulai beda tuh dia. Nah sama yang tadi nih bang, untuk yang teman abang nih yang abang bilang abis kejadian si Akbar ngencingin abang, kan teman abang ngebangunin minta antar buat buang air besar. Oh ya. Nah akhirnya dia tetap lanjut buang air besar atau di cancel tuh bang sama dia, ditahan tuh bang?
karena dia nggak tahu apa yang gue alamin, apa yang gue ceritain, nggak gue ceritain ke dia. Akhirnya dia tetap mutusin buat buang air besar. Oh, dia tetap buang air Buang air besar. Cuma gue nggak bisa buat nganterin. Situ. Dari penjelasan dia sendiri, dia nggak ngalamin gangguan apa-apa tuh? Dia sih bilang dia dengar suara hewan, kayak ada suara raungan macan. Suara macan? Iya. Mitosnya kalau di Gunung Sumbing itu yang gue habis cerita juga kan ke warga bilang kalau kamu bisa ngeliat macannya, kamu bisa dapat sesuatu yang bagus, kayak dapat keberuntungan dari macan itu. Kalau bisa ngeliat sosok macan? Iya. Oh, mitos dari warga setempat? Iya, gitu, mitos dari warga setempat kayak gitu. Tapi berarti sampai detik ini teman abang udah sehat ya bang? Kalau untuk detik ini, alhamdulillah bang, udah sehat. Setelah si orang pintar itu ngebalikin rumahnya, udah dia jadi dirinya lagi. Iya. Itu udah dari setelah itu tuh memang udah nggak ada gangguan lagi, dia udah normal seperti semula ya? Iya bang. Dan bagusnya itu belum 7 hari bang, belum 7 hari, 4 hari setelah pendaki pulang kan. Nah itu udah ketahuan di situ. Coba kalau sampai 7 hari, gue nggak tahu bakal terjadi apa. Pasti bakal terjadi hal yang paling buruk lah. Soalnya kan yang gue tahu kalau roh meninggalkan badan selama 7 hari, si raga itu bakal nggak ada. Kelewat bang? Iya, bisa lewat. Bagusnya 4 hari. 3 hari lagi kita bisa kehilangan temen gue bang di situ. Intinya memang qadarullah, ada yang Iya. bisa ngebaca siapa, Iya. bisa nolongin lah intinya. Bagusnya di situ bang. Oke bang Yoga, nah itu kan tadi sudut pandang abang terhadap si Akbar nih ya. Iya. Si Akbar kan sampai rumah, dia ternyata memang bukan dirinya kan, karena sukmanya udah nggak ada ya. Iya. Nah kalau abang sendiri ngalamin gangguan-gangguan lagi nggak tuh bang? Kalau gue pribadi, gue nggak ngalamin gangguan yang udah pas nyampe di rumah tuh gue nggak ngalamin bang. Oh berarti udah nggak ada gangguan ya? Gue udah aman lah pokoknya dari gangguan. Cuma gue belajar aja dari hal tersebut. Kayak bahwasannya lu nggak bisa naik gunung dengan pikiran yang salah gitu. Kan emang gue dari awal naik gunung itu kan lagi ada trouble juga bang. Jadi buat pelajaran diri gue nggak mau naik gunung lagi kayak gitu. Kayak gue ngebahayain temen gue sama saudara gue ternyata. Situ sih. Mengedepankan ego bang ya? Iya. Karena pun yang maksain buat naik gunung pada detik itu gue bang. Lu yang berambisi banget, Iya. harus naik gitu. Iya. Karena gue juga di masalah itu gue bener-bener nggak bisa keluar. Jadi gue pengen buat ada pelarian dulu nih dari masalah itu. Jadi akhirnya kayak, ayo deh kita naik gunung, gue paksain. Kayak gue bangun pagi langsung nyari tiket bis sampai akhirnya dapet. Tapi bener-bener maksain banget. Kayak saudara gue pulang kerja langsung berangkat kayak gitu. Terus juga harusnya gue mikir kayak kalau emang temen gue sakit, harusnya jangan berangkat di situ. Maksain, ya, bang. Oke bang, berdasarkan pengalaman yang abang alami, ada nggak bang kekapok gitu atau kayak trauma buat naik gunung lagi? Kalau trauma sih enggak sih bang. Kayak tadi yang udah gue bilang, gue mau ngambil pelajarannya sebenar-benarnya. Kayak gue nggak bisa naik gunung dengan pikiran yang salah. Kayak gue masih pengen buat naik gunung lagi, karena buat gue gunung adalah tempat yang benar-benar bagus buat diri gue. Situ paling gue merasa bersalah aja ke saudara sama teman-teman gue, karena hal masalah pribadi gue, mereka juga terkena imbasnya. Itu aja sih bang. Untuk waktu dekat ini ada lagi nih bang rencana buat naik gunung gitu? Paling untuk rencana dekat ini gue pengen naik ke Slamet sih bang. Tapi kalau gue tanya ke si Akbar, dia masih mau naik lagi. Dia belum bisa buat naik ke daerah-daerah yang dekat dengan Sumbing. Mungkin masih ada trauma tersendiri Iya. di beliau ya. Itu bang. Oke bang, ada pesan-pesan nggak bang buat penonton Penatua di rumah? Kalau untuk pesan-pesan, gue cuma mau bilang, kita tuh cuma tamu di gunung. Jangan menganggap gunung itu adalah rumah lu, kayak lu seenaknya aja kayak gitu. Terus juga jangan jadikan gunung kayak tempat pelarian dari masalah lu. Kayak gunung tuh tempat yang benar sakral lah, ibarat kata. Lu harus jaga itu. Itu aja sih bang. Oke bang. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Gue lagi-lagi menginformasikan buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua seperti Bang Yoga.
kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Penatua, atau kalian bisa kirim via email. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, buat kalian yang masih bingung untuk cari peralatan camping, baik itu pendakian gunung, kalian bisa langsung nih kunjungi Instagramnya Sahabat Camp. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian bisa banyak mencari alat-alat outdoor di sana. Dari video ini kita bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan nanti gue juga bakal menghadirkan Bang Akbar untuk memberikan kesaksiannya secara langsung tentang apa yang dialaminya. Kalian tunggu aja nanti part selanjutnya. Oke, gua Ref Dikul dan Bang Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.